Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai negara sekuler. Sebelumnya, negara sekuler adalah negara yang menganut paham sekularisme, yaitu dengan memisahkan agama dengan urusan negara, dan setiap warga negara memiliki kebebasan dalam beragama atau bahkan tidak beragama. Sejak berabad-abad lamanya, sekularisme telah berkembang menjadi sekularisme ekstrim dan sekularisme moderat atau netral. Pada sekularisme ekstrim lebih mengacu pada bagaimana pandangan hidup atau ideologi yang mencita-citakan adanya otonomi nilai duniawi ini lepas dari campur tangan Tuhan dan pengaruh agama. Hal tersebut tentu saja jelas merupakan pandangan ateis yang mana berfilosofi tidak percaya dengan adanya Tuhan atau dewa-dewi pada kepercayaan manapun. Sementara itu, pada sekularisme moderat mengacu pada bagaimana pandangan hidup atau ideologi yang mencita-citakan adanya otonomi nilai duniawi dengan turut mengikut sertakan Tuhan dan agama. Sekularisme moderat ini berjalan dengan adanya ideologi liberal yang mana dianut oleh negara barat yaitu Amerika. Dalam penerapannya, hak asasi manusia diakui termasuk juga pada kebebasan beragama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri negara sekuler seperti memisahkan urusan agama dengan urusan negara, tidak memiliki agama resmi, dan tidak adanya diskriminasi agama atau keyakinan. Lantas, apakah Indonesia termasuk negara sekuler? Menurut Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Dr. Syafei MAG, Indonesia bukanlah negara agama, tetapi Indonesia bukan pula negara sekuler. Indonesia tidak menjadikan agama apapun sebagai landasan negara, tetapi tidak juga memisahkan diri dari urusan agama. Indonesia mengakui dan memfasilitasi setiap umat beragama dalam melakukan peribadatannya. Sebab Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, Indonesia merupakan negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan negara agama. Dilansir dari artikel penelitian berjudul Problematika Sekularisme oleh Kusuma Dewi Nuraini, keberadaan ideologi sekularisme ini ternyata memberikan dampak problematika pada kehidupan manusia. Hal tersebut karena sekularisme ini menjadi ideologi yang berkaitan dengan hal duniawi dan kerohanian, sehingga sangat berpengaruh pada bagaimana sikap hidup manusia, terutama dalam hal interaksi sosial. Sekularisme dapat menyebabkan problematika pada beberapa bidang kehidupan. Yang pertama yaitu dampak sosial. Kehidupan sosial menjadi aspek bagaimana manusia berinteraksi untuk menciptakan suatu pemikiran. Nah, pemikiran tersebut tentu saja akan sangat mempengaruhi masyarakat lainnya, terutama dalam hal kehidupan. Semua agama pasti dijadikan sebagai pengendali kehidupan manusia. Maka dari itu, agama sangat berperan penting untuk mengimbangi kehidupan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak ekonomi. Sekularisme dalam konteks ekonomi adalah upaya pemisahan agama dari praktik ekonomi yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Mengingat ekonomi adalah aktivitas untuk mencapai suatu kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam proses sekularisme, ekonomi ini secara tidak langsung akan memunculkan adanya kapitalisme yang juga menjadi salah satu penjelmaan dari sekularisme ekonomi, yaitu kapitalisme merupakan penjualan yang terjadi dalam sebuah pasar bebas. Nah, di dunia ini ada beberapa negara yang menganut paham sekularisme, seperti negara Amerika Serikat, Perancis, Turki, Tajikistan, Azerbaijan, dan Albania. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.